Warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kesempatan kedua ya. Hari ini kami akan memaparkan ya. Eh, ini Bapak Ibu yang yang lainnya boleh mute dulu biar nanti teman-teman yang lainnya juga boleh dengar. Jadi saya mewakili dari PIP Group ya, dari manajemen PIP Group. Salam kenal, saya Kiran Sontarigan, selaku senior literasi untuk program kita, program Link and Match ya. Jadi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah masuk ke tahap berikutnya ya, sangat luar biasa. Jadi tadi saya lihat ada guru yang kedua kalinya ikut lagi ya Mas Idam. Wah, luar biasa. Semangat luar biasa ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya mewakili PIP Group mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang masuk ke program tahapan berikut yaitu program Jam Sosial Mengajar. Ya, sebagai pengarahan dari kami sebagai pendamping nantinya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi di tahap pertama juga sudah ada join ya rekan-rekan dari cabang PIP Group yang ada di sekitar sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi oleh karena itu nanti ya, karena ini program berkelanjutan nantinya rekan-rekan di cabang kami akan hadir di sekolah Bapak Ibu untuk bersama-sama ya, untuk bersama-sama mengadakan kegiatan jam sosial mengajar. Jadi oleh karena itu kami bersama Mas Idam ya selaku ABB Learning yang mendampingi program jam sosial mengajar tentunya untuk mempermudah ya Bapak Ibu dalam menjalankan program jam sosial mengajar. Jadi sebelum program jam sosial mengajar itu terlaksana, nah kami berkesempatan kembali menjelaskan kepada Bapak Ibu, ya membimbing Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar terkait jam sosial mengajar, sehingga nantinya kegiatan ini benar-benar efektif, ya, dan mempunyai manfaat baik bagi kami perusahaan, tentunya buat sekolah juga buat Bapak Ibu serta siswa-siswa nanti yang akan ikut dalam program Jalan Sosial Mengajar. Nanti Mas Idam akan jelaskan kembali ya, mengingatkan kembali, mereminder kembali bahwasanya program ini program yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya pelatihan guru sekali saja, tapi memang ada program-program tahapan-tahapan yang sudah disiapkan ya. Contohnya saja hari ini kita sampai 2 kali mengadakan sosialisasi menyesuaikan waktu Bapak Ibu. Artinya program ini memang akan memudahkan ya, tidak menyulitkan buat Bapak Ibu untuk program kita ini, sehingga harapan kami program ini berjalan dengan baik, jadi tidak membebani juga, karena kalau proses belajar mengajar tentu Bapak Ibu ahlinya gitu ya. Cuman kita memberikan apresiasi kepada setiap usaha dari Bapak Ibu. Contohnya ini Bapak Ibu terpilih nih ya untuk mengikuti program jam sosial mengajar. Memang tidak semua sekolah kita terundang ya. Jadi oleh karena itu manfaatkanlah kegiatan ini dengan sebaik mungkin ya. Nanti silakan Bapak Ibu nanti dengan pendamping kita dari sekolah dari PIP Group akan bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk menjalankan proses belajar mengajar ya. Jadi nanti di sana teman-teman dari PIP Group akan menyiapkan seperti spanduk untuk Bapak Ibu untuk mempublikasikan nih ya, untuk mempublikasikan kegiatan Bapak Ibu sekalian, dan itu akan masuk ke kami juga nanti, dan kami akan juga naikkan melalui media-media platform yang ada di perusahaan kami gitu ya, sehingga ada sekolah yang mungkin secara jarak itu jauh dari kota, tapi melalui program kita ini juga akan beritanya juga akan sampai melalui media-media yang kami sampaikan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami ataupun saya mewakili dari manajemen PIP Group selamat mengikuti proses jam sosial mengajar ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Idam. Nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab untuk mempertegas kembali
bagaimana program Jam Sosial Mengajar ini dilakukan. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Selamat mengikuti bimbingan dari vendor kita BB Learning dan Bapak Ibu untuk bisa menjalankan program Jam Sosial Mengajar kita di bulan September ini. Mungkin itu aja Mas Idam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yeah. wabarakatuh. Terima kasih Pak Kinelson. Wah, luar biasa nih. Pak Kinelson mungkin berkenan untuk berfoto bersama dulu nih dengan Siap. session kedua ini ya. Mungkin Bapak dan Ibu Guru boleh dibuka terlebih dahulu kameranya biar kita bisa melihat tuh ya. Pak Gunadi, Pak Reza Fadil, Pak Rido sudah kelihatan ya. Bu Anik sudah kelihatan, Pak Ridwan, Pak Adi, Pak Amrun, mana nih Pak Amrun ya? Kayak Bu Berliana, Bu Siti Nurlela, wah ya. Oke, sudah dibuka sebagian. Baik, kita berfoto bersama terlebih dahulu dengan gaya bebas terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh dong gaya vokasi, ya. Oke, siap. Gaya vokasi. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, vokasi. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, oke, baik Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan sehingga kita bisa bersama-sama berdiskusi dan bersosialisasi dalam kegiatan Jam Sosial Mengajar ini. Mungkin ada yang bingung ya, Pak, ini acara apa sih kok saya terpilih apa gitu ya, bingung gitu kan ya. Nah, mengingatkan kembali sebetulnya Bapak dan Ibu, ini adalah program lanjutan janji kami waktu kemarin bulan Juni, Juli, Bapak dan Ibu pernah ikut pelatihan guru. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu masih ingat, bulan Juni, bulan Juli, Bapak dan Ibu ikut pelatihan guru. Nah, ini adalah kelanjutannya. Artinya apa? Yang hadir hari ini adalah guru-guru terpilih yang sudah memberikan kontribusi terbaik selama pelatihan guru dan kami pilih untuk bisa mengikuti tahapan berikutnya, yaitu jam sosial mengajar. Di mana nanti setelah jam sosial mengajar, kami akan memilih kembali Bapak dan Ibu guru untuk bisa mengikuti kegiatan nasional penganugerahan guru dalam acara Teacher Summit 2024 ya. Jadi kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa ini adalah janji yang sempat kami sampaikan bahwa program kami adalah program yang berkelanjutan. Saya izin menampilkan slideshow terlebih dahulu ya, bahwa program kami adalah program yang berkelanjutan di mana Bapak dan Ibu guru tidak hanya mengikuti pelatihan guru saja. Kalau mungkin masih ada yang ingat warnanya biru, pelatihan guru, kita bercengkrama selama 3 jam dalam mengupas literasi keuangan untuk gurunya, tapi kami akan mengajak kembali guru-guru terpilih. Kami hanya memilih 350 guru nasional terpilih saja, dan 50 diantaranya adalah Bapak dan Ibu guru, untuk bisa mengikuti jam sosial mengajar. Apa itu jam sosial mengajar? Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, dalam Zoom kali ini ada kepanjang tanganan Fifth Group pusat. Namanya adalah Fifth Group cabang. Jadi di Zoom kali ini ada Fifth Group cabang, ada Fifth Group pusat, dan ada Bapak dan Ibu guru. Kenapa kami mengundang Fifth Group cabang juga hadir di sini? Karena Fifth Group cabang ini yang akan menjadi kepanjang tanganan dari Fifth Group Pusat sebagai pendamping ya yang akan mensupport Bapak dan Ibu untuk kegiatan jam sosial mengajar. Nah, apa itu jam sosial mengajar? Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, jam sosial mengajar ini adalah kami akan memberdayakan Bapak dan Ibu guru sebagai trainers ya yang sudah mendapatkan ilmu tentang literasi keuangan untuk bisa ngajarin ya yang kemarin sudah didapat kepada anak didik Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan ketuk tular ya atau melakukan training kepada anak didik Bapak dan Ibu tentang literasi keuangan sehingga Bapak dan Ibu tidak hanya menyala sendiri tetapi kita menyala bersama-sama dengan lingkungan sekolah yang ada juga gitu ya. Nah, nanti dalam proses pengajarannya Bapak dan Ibu akan disupport oleh teman-teman Fifth Group yang ada di cabang dan akan dimentor oleh tim dari ABB. Jika misalkan ada yang bingung, Pak, saya pariwisata, Pak. Saya nggak terbiasa dengan literasi keuangan. Gimana nanti saya dalam memahami materinya? Nggak apa-apa, nggak usah bingung karena nanti akan ada dari tim
ABB yang akan mendampingi Bapak dan Ibu. Nah, kegiatan jam sosial mengajar ini akan kami nilai dan akan menjadi tiket Bapak dan Ibu untuk mengikuti penghargaan nasional, kegiatan guru nasional, namanya adalah Teacher Summit. Kursi yang ada untuk Teacher Summit itu hanya 35. Jadi dari 350, kami harus menyeleksi kembali menjadi 35 orang. Ya, nanti 35 orang ini akan diundang ke Jakarta, dijamu oleh Viv Group, mendapatkan experience bersama Viv Group, Mitra Studi dan OJK gitu ya. Dan nanti akan mengikuti kegiatan tambahan lainnya. Terus Pak, bagi yang tidak terpilih bagaimana gitu ya? Yang tidak terpilih Bapak dan Ibu tidak usah berkecil hati karena nanti Bapak dan Ibu akan dapat banyak sekali manfaat. Salah satu di antaranya adalah yang jelas sekolah Bapak dan Ibu sekarang akan menjadi salah satu target untuk Viv Group melakukan kolaborasi. Kolaborasinya bisa untuk pemberdayaan guru, bisa untuk pemberdayaan siswa, bisa juga untuk kerjasama dengan sekolah. Jadi kolaborasinya akan sangat luas sekali, tidak hanya tentang pelatihan literasi keuangan saja, tetapi juga akan banyak program-program lainnya yang bisa diikut sertakan. Sehingga banyak manfaatnya. Terus buat Bapak dan Ibu guru apa manfaatnya? Selain dari membuka pintu kerjasama dengan industri, maka nanti Bapak dan Ibu juga yang mungkin tidak lolos ataupun yang lolos akan mendapatkan sertifikat sebagai pembicara atau narasumber ya. Jadi mungkin ada beberapa yang membutuhkan untuk kegiatan untuk kegiatan tambahan dan lain sebagainya, bisa jadi nanti akan ada sertifikat sebagai narasumber dan beberapa benefit lainnya. Tapi tidak bisa menyebutkan misalkan ada hadiahnya, ada iming-iming apanya, nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah kegiatan sosial. Ya ada, tapi tidak bisa kami umumkan karena ini bentuknya adalah kegiatan sosial. Nah, nanti setelah Teacher Summit, program lanjutannya adalah talent pool. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang sudah terpilih pada sore hari ini itu juga membuka jalan bagi siswa-siswi kita untuk bisa menjadi radarnya atau kandidatnya Viv Group bekerja sama. Bisa dalam bentuk misalkan magang atau perekrutan karyawan ya, karena Viv Group ini cabangnya banyak sekali ya dan membutuhkan sumber daya yang banyak juga. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dengan kerjasama ini serapan dari lulusan SMK sekolah Bapak dan Ibu bisa juga diberdayakan bersamaan dengan Viv Group. Karena kita lihat kemarin beberapa data siswa SMK cukup dominan mendominasi pengangguran katanya ya. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah yang cukup nyata yang bisa membuat Bapak dan Ibu juga sama-sama berkontribusi agar anak-anak kita juga bisa memberikan peluang bagi mereka bekerja sama dengan industri. Lalu nanti selanjutnya adalah akan ada teacher community di mana ini merupakan keberlanjutan keberlanjutan dari program ini gitu ya, di mana nanti Bapak dan Ibu tidak hanya tahun ini tapi tahun depan pun akan mengikuti banyak sekali kegiatan yang sangat bermanfaat untuk sekolah dan juga untuk Bapak dan Ibu guru ya. Nah, ini saya ingatkan kembali rangkaian program dari Menyala 2024. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang sempat kami hubungi kembali gitu ya, jangan bingung ini apa sih kok ada lagi, karena memang kegiatan ini adalah kegiatan yang berkelanjutan ya, kegiatan yang berkelanjutan sehingga Bapak dan Ibu akan terus kami libatkan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Nah, mereminder kembali kami ucapkan selamat kepada 50 finalis tahap yang kedua, yaitu ada Ibu Yance dari SMK 3 Muko-Muko, Ibu Harvelin dari SMK 5 Palangkaraya, Ibu Berliana dari SMKS Barunawati Surabaya, Pak Lutfil Hakim dari SMK Ashabul Kafi, Bu Winarti dari SMK Islam PB Sudirman, Ibu Z dari SMK Negeri 9 Maluku Tengah, wah jauh ya dari Maluku ya. Lalu ada Pak Ridwan dari Sekolah Usaha Perikanan Menegah Ladong, lalu ada Bu Luciana dari SMK Negeri 1 Mojokerto, lalu ada Ibu Breza dari SMK Negeri 2 Tebo, lalu ada Pak Gunadi dari SMK
SMK Al-Islah Pulau Kulon Grobogan. Ini yang dari batch 6 ya. Yang dari batch 7, 10 finalis yang terpilih adalah ada Ibu Haryati dari SMK 3 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Mimika. Lalu ada Pak Nasir dari SMK Muhammadiyah Bungoro, ada Pak Soleh dari Ciamis, ada Bu Fiane dari SMK 1 Manado, ada Pak Imam dari SMK Negeri 36 Jakarta, ada Pak Amrun dari SMK Nurul Ummah, lalu ada Bu Desi dari SMK SPAB 8 Sampali, ada Pak Rido dari SMKN 44 Jakarta, ada Bu Nurul Komariah dari SMKS Tarunajaya Gresik, lalu ada Bu Maria dari SMK Pelayaran Jakarta ya. Lalu dari batch ke-8 ada Ibu Vidya dari SMK Cendika Bangsa, ada Bu Saptina dari SMK 1 Cilacap, ada Ibu Hanung dari SMK Negeri 1 Pati, ada Bu Nur Anissa dari SMK Negeri 2 Kota Bumi, lalu ada Bu Anik Fatona dari SMK Muhammadiyah Purwodadi, lalu ada Bapak Firman Syah dari SMK 1 Luwu Timur, lalu ada Bu Eka Holifah dari SMKS Pelita Bangun Rejo, lalu ada Bapak Robi Kurnia dari SMKN 11 Kabupaten Tangerang, Ibu Siti Nurlela SMKN 5 Bekasi, dan Ibu Reisita S dari SMKN 7 Bekasi. Lalu di batch 9 ada Pak Adi Setiawan dari SMK Negeri 1 Sogae Adu, lalu Ibu Endah dari SMK 1 Bendo, ada Ibu Veronica dari SMKN Jenawi, lalu ada Ibu Sari dari SMKN 3 Teknologi Jayapura, Ibu Tika dari SMKN 12 Garut, lalu ada Bapak Ahmad Mudofar dari SMK Baitu Salam Pekalongan, lalu ada Ibu Resi dari SMKN 8 Bandar Lampung, ada Ibu Francisca dari Teknologi Balam, lalu ada Ibu Damiriana dari SMKN 1 Beringin. Dan yang terakhir 10 finalis dari batch 10 adalah Ibu Febriani SMKN 1 Sungai Tebelian, lalu Ibu Umi dari SMKN 1 Mandiraja, Bapak Mutolib dari SMKN 4 Makassar, ada Ibu Ine dari SMKS Bandung Barat, lalu ada Bapak Arsyad dari SMKN 2 Bungku Barat, ada Ibu Afifah dari SMK Negeri 1 Bate Alit, ada Bapak Ahmad dari SMK 1 Susukan, dan ada Pak Anjas dari SMKS Swasta Nias Advent. Lalu ada Bapak Bakirianto dari SMKN 1 Gunung Sari, dan Ibu Nur Aini dari SMKN 7 Luwu. Aduh, sampai capek saya ya, tapi semangat karena 50 finalis ini sudah hadir di sini ya. Nah, Bapak dan Ibu, 50 finalis ini nanti mau ngapain? Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi ya. Mungkin seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak dan Ibu berkesempatan untuk mengikuti jam sosial mengajar. Artinya ini adalah tiket yang akan Bapak Ibu gunakan untuk bisa terpilih dalam acara Teacher Summit. Hanya 350 guru, hanya 350 sekolah yang mendapatkan kesempatan ini. Nanti dari sini kami akan memilih 35 guru saja untuk bisa masuk ke dalam Teacher Summit. Nah, di dalam jam sosial mengajar, nanti Bapak dan Ibu guru akan berperan sebagai trainers, lalu nanti muridnya akan berperan sebagai peserta, di mana mereka akan Bapak Ibu ajarkan terkait tentang materi literasi keuangan. Nah, untuk per masing-masing sekolah atau per masing-masing guru itu minimal mengadakan jam sosial mengajar dengan target 45 siswa. Ya, jadi tugas Bapak dan Ibu guru adalah bagaimana caranya mengumpulkan 45 siswa lalu memberikan training tentang literasi keuangan. Nanti secara teknis di lapangan akan ada fit group cabang terdekat yang akan mensupport ya, bisa bentuknya adalah mendampingi ya, tapi yang jelas akan mensupport beberapa pendukung, misalkan seperti tadi ada spanduk atau mungkin ada gimmick-gimmick hadiah atau mungkin nanti ada snack-snack gitu ya, nanti akan disupport oleh fit group yang ada di cabang. Nah, ini targetnya dan ini adalah yang harus Bapak Ibu laksanakan. Nah, untuk kegiatan ini sendiri, aktivitasnya adalah apa? Jadi nanti Bapak dan Ibu guru akan mengajukan tanggal pelaksanaan trainingnya. Jadi kami mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk bisa memilih tanggal trainingnya sendiri. Ya, nanti durasi waktunya kami akan berikan waktu selama bulan September. Jadi silakan boleh memilih tanggal dari tanggal mungkin 4 September sampai dengan 30 September. Kami persilahkan. Bergantung Bapak dan Ibu guru kosongnya kapan, muridnya siapnya kapan. Lalu nanti setelah itu akan dibangun komunikasi antara guru dan cabang fit group terdekat untuk pelaksanaan jam sosial mengajarnya.
Lalu nanti akan ada pendampingan selama pelaksanaan jam sosial mengajar, akan dibantu oleh PIC VIP Group. Lalu ada administratif yang harus dilakukan sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu guru sudah melakukan pelatihannya, ya, yaitu melalui kelas matrikulasi. Apa saja? Yang pertama adalah pretest dan posttest dari murid gitu ya. Jadi setiap peserta yang ikut pelatihan Bapak dan Ibu guru tidak hanya hadir tapi harus mengisi pretest dan posttest. Karena kalau hadir saja kami belum bisa hitung sebagai performance ya. Tapi kalau misalkan sudah sampai ke pretest, posttest dan evaluasi, itu kami baru bisa hitung sebagai performance. Lalu yang kedua, nanti murid-murid Bapak dan Ibu akan mengisi form feedback ya, kuesioner, umpan balik bagaimana pelaksanaan trainingnya, apakah Bapak Ibu gurunya keren gitu ya, atau bagaimana, itu akan ada feedbacknya. Nanti peserta akan mendapatkan sertifikat peserta dan guru akan mendapatkan sertifikat narasumber. Lalu nanti akan menjadi tiket untuk penilaian Teacher Summit 2024. Nah, Bapak dan Ibu guru nggak usah khawatir tentang administratif karena tidak perlu print-print gitu ya. Nggak usah di-print soalnya, untuk pretest posisinya diperiksa manual, nggak usah. Cukup arahkan siswa Bapak dan Ibu untuk mengakses kelas matrikulasi.id. Jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa mengarahkan murid Bapak dan Ibu untuk mendaftar di kelas matrikulasi.id. Karena nanti semua pretest, posttest, kemudian sertifikat akan di-download di kelas matrikulasi.id. Nah, apa saja sih penilaian sebagai guru terbaik? Yang pertama adalah kami akan melihat rata-rata posttest dari murid Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah melakukan jam sosial mengajar, lalu muridnya mengisi posttest gitu ya, kami akan tarik nilainya, akan kami rata-ratakan. Nah, rata-rata nilai ini akan menjadi salah satu faktor penilaian dengan bobot 30%. Ya, artinya sepertiganya hampir disumbang dari posttest siswanya. Karena dari sini kami bisa mengukur bahwa siswanya mengerti atau tidak. Lalu yang kedua adalah trainer index. Ya, 30% bobot berikutnya dinilai dari feedback dari peserta. Berapa nilai yang diberikan oleh siswa Bapak dan Ibu? Ya, skalanya dari 1 sampai 4. 1 itu kurang banget, 4 itu bagus banget ya. Nah, semakin tinggi berarti bobotnya semakin besar. Lalu yang ketiga adalah 30%-nya didapat dari target jumlah siswa. Ya, yang tadi minimal 45. Pak, saya ada siswanya 100, boleh nggak? Boleh banget, gitu ya. Siswanya 200, boleh nggak? Boleh banget. Semakin banyak siswa, berarti nanti bobot di target siswa atau jam mengajarnya jauh lebih besar, ya. Nah, lalu nanti akan ada kesesuaian calendar of event, 5% bobotnya. Lalu akan ada survei perubahan perilaku, 5% juga bobotnya. Nah, nanti durasi pelaksanaan dari jam sosial Bapak dan Ibu itu akan dilakukan selama bulan September. Ya, jadi selama bulan September kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk memilih tanggal untuk bisa melakukan jam sosial mengajar. Nah, bagaimana cara siswa untuk mendaftar di kelas matrikulasi.id ya? Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu melakukan training, materialnya sudah kita berikan. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin materi, ya, tidak usah bikin PPT, nggak usah. Kita sudah berikan materialnya, Bapak dan Ibu tinggal membawakan saja. Ya, lalu yang kedua, memastikan bahwa siswanya sudah terregistrasi di kelas matrikulasi.id. Caranya bagaimana? Supaya siswanya bisa diakui sebagai performance Bapak dan Ibu, maka siswanya harus mengirimkan kode unik, ya. Harus memasukkan kode unik yang nanti ada di identitas Bapak dan Ibu. Nah, kode uniknya seperti ini. Nanti kita akan bimbing ya, Pak ya. Kemudian nanti apabila ada resiko kesalahan pengisian kode unik, maka ada resiko murid Bapak dan Ibu tidak tercatat sebagai performance pada penilaian guru. Misalkan kode unik saya 123, tiba-tiba ada murid daftar bukan pakai kode unik saya, maka bisa jadi muridnya akan dianggap sebagai murid dari kode unik yang dia masukkan. Makanya jangan sampai salah di penggunaan kode uniknya ya. Nah, setelah dapat kode unik, nanti siswa akan diarahkan untuk masuk ke kelas matrikulasi.id. Klik daftar, lalu klik daftar sebagai murid. Setelah itu masukkan kode unik, masukkan nama lengkap, jurusan, email, nomor handphone, dan password. Pastikan mereka untuk registrasi.
Setelah berhasil registrasi, maka bisa login kembali untuk mengisi indeks literasi. Survei ya, survei singkat, lalu mengisi pretest, lalu Bapak dan Ibu nanti melaksanakan kegiatan in-class training. Setelah itu mereka mengisi post-test dan lalu mereka mengisi evaluasi kegiatan. Nah, semua tahapan administratif ini harus Bapak dan Ibu laksanakan. Karena kalau tidak, gitu ya, bisa jadi nanti akan ada miss. Ya, misalkan, Pak, ini saya udah ngelakuin training, tapi kok performance saya jelek. Oh, ternyata siswanya belum post-test. Oh, ternyata siswanya belum menyelesaikan lembar umpan balik. Nah, ini pun bisa menjadi salah satu faktor penilaian. Jadi harap tertib di dalam administratif, jangan sampai Bapak Ibu sudah melakukan tetapi tidak bisa diakuin sebagai performance ya. Nah, itu rangkaian kegiatan dari jam sosial mengajar. Jadi intinya adalah Bapak dan Ibu akan ngajar ke muridnya, yang diajarkan adalah tentang literasi keuangan. Jamnya dibebaskan, yang penting bulan September, mau pagi, siang, sore, silahkan gitu ya. Nanti Fit Group akan mensupport kegiatan Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing ya melalui kepanjang tanganan dari PIC cabang. Ya, nah nanti akhir bulan September kami akan recap semua kegiatan Bapak dan Ibu, kemudian kami akan memilih ya siapa yang berhak mendapatkan tiket menuju ke Teacher Summit di Jakarta. Nah, itu penjelasan singkat terkait tentang jam sosial mengajar. Mungkin lebih seru kalau kita berdiskusi atau bertanya jawab ya. Seandainya mungkin Bapak dan Ibu ada yang masih ragu ataupun masih bingung, Pak, seperti ini, mungkin bisa ditanyakan. Silakan. Saya boleh atau saya mau putarkan terlebih dahulu contoh video yang pernah melakukan jam sosial mengajar ya Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh terlebih dahulu sebentar. Ya jadi ini ada beberapa guru yang sudah melakukan jam sosial mengajar di session sebelumnya dan menarik sekali gitu ya, dan kita bisa lihat contoh videonya sebentar ya. Oke, kita lihat dulu. Ini ada contoh video dari SMK 1 Suruh Trenggalek ya. Bagaimana Bapak melakukan kegiatan ini ya. Sebentar. Kita lihat dulu videonya ya. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Janata dari SMK Negeri 1 Suruh Trenggalek melakukan kegiatan training untuk murid-muridnya ya. Nanti pembuatan video ataupun foto itu kreativitas Bapak dan Ibu guru ya, kami bebaskan. Silahkan, ini bisa jadi nilai tambahan gitu ya, kreativitas ini. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ada yang melakukannya dalam jumlah banyak sekaligus, ada juga yang sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini kegiatan dari SMK Negeri 1 Suruh Trenggalek ya. Oke. Nah, ya. Tuh, mereka melakukan registrasi di kelas matrikulasi seperti ini. Videonya nggak jalan. Oh, Iya, nge-lag sepertinya. sebentar. Oke, apakah sudah jalan ini? Sudah Mas Idam. Ya, nah, ini contohnya. Nah, ini Pak Janata sedang menjelaskan kode uniknya. 1 RX keluar di sertifikat kali. Kemudian ini proses trainingnya dilakukan. Nanti gejala utang. Saya skip aja. Utang kalian akan belikan di. Oke. Lalu ini proses post test dan umpan balik dilakukan di hari yang sama.
Oke, saya ambil contoh yang lain ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, nah itu contoh aja untuk gambaran. Saya ambil contoh yang lain. Nah, sebentar. Oke, nah ini kreatif-kreatif sekali memang kalau Bapak dan Ibu guru itu ya. Saya ambil contoh berikutnya. Nah, ya, ini kreativitas dari Ibu Teni ini ya. Nah, kegiatan ini disupport oleh Fifth Group cabang tentunya. Oke, ini contohnya dilakukan massal. Ya, nah, saya percepat saja ya. Oke, nah ini proses pretest ya. Kalau ini Macet proses videonya. pengajaran. Macet videonya, Pak. Oh, macet ya? Karena diperbesar kali ya. Uang saku dari ortu, kemudian hasil usaha, ada gaji karyawan, hasil investasi dan menjual keterampilan. Oke ya. Jadi seperti ini saya ada satu lagi contoh mungkin video yang lebih singkat ya. Oke. Sebentar. Nah ya. Jadi videonya ada yang full YouTube sebetulnya atau ada yang Mimpi Reels. ku tanamkan di hati yang suatu hari nanti kan bisa terbukti. Ku gantungkan cita-citaku setinggi angkasa di bawah bintang bercahaya. Hari-hari semangat belajar dengan giat, tiada kata Ini malas, proses belajarnya. biar jadi bintang kelas. Inilah mimpiku sebagai gelar. Nah ya. Oke, jadi itu tadi beberapa contoh Bapak dan Ibu ya dari sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan ya kegiatan jam sosial mengajar. Jadi kami sudah melakukan satu tahap, sudah ada 50 finalis sebelumnya ya. Sekarang lagi tahap proses evaluasi dan berikutnya adalah Bapak dan Ibu guru. Oke, baik kalau begitu mungkin supaya lebih interaktif jika ada yang mau ditanya jawabkan silahkan kami buka session tanya jawab. Monggo. Ibu Resi, silakan Ibu Resi dari Balam. Gimana kabarnya Bu Resi? Silakan Ibu Resi boleh? Baik, terima kasih Pak Ida. Sama-sama Ma- Ibu. Izin bertanya ini terkait dengan anggap saja seperti kita mau melakukan seminar begitu ya Pak ya terhadap siswa-siswi kita. Nah itu kan tadi kalau dari rentetan jadwal yang diberikan itu awalnya kita berkomunikasi dulu terhadap pihak sekolah untuk meminta izin, kemudian juga untuk memilih beberapa siswa-siswinya. Nah, ini untuk apa namanya? Tadi kan disampaikan bahwa nanti dari Fifth Group juga ke sekolah. Itu nanti ada surat resminya tidak Pak? Untuk ditujukan ke sekolah gitu. Jadi biar sekolah itu tahu begitu bahwa kita ini melakukan ini, kemudian didukung dengan Fifth Group seperti itu. Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Resi. Ya, baik. Mungkin ini juga banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru yang lain gitu ya terkait tentang hal ini. Jadi nanti sebetulnya kami sudah menyiapkan surat pengantar. Jadi kalaupun misalkan nanti ada
tim Fifth Group yang akan melakukan silaturahmi atau koordinasi dengan sekolah Bapak dan Ibu itu akan membawa surat pengantar ya. Surat pengantar di mana bahwa Bapak dan Ibu sudah terpilih menjadi 50 finalis. Di samping dari itu kami juga akan melampirkan surat dari Kemendikbud terkait tentang sekolah yang sebetulnya direkomendasikan. Jadi kalau kita lihat tahapan ke belakang, sebetulnya sebelumnya kami sudah meminta kepada mitra studi untuk bisa mengajukan mana-mana sih SMK yang bisa menjadi target kegiatan ini. Dan mitra studi sudah memilih sekolah Bapak dan Ibu, dan sekolahnya ditembuskan ke Dinas Pendidikan Provinsi, lalu disesekan kepada kepala sekolah. Sehingga dipilihlah sekolah Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu diizinkan untuk pelatihan guru, plus nanti ikut jam sosial mengajar. Jadi itu suratnya ada, nanti bisa dilampirkan, dan mungkin akan menjadi bridging ya ataupun pengantar gitu ya dari Fifth Group kepada sekolah untuk istilahnya kulo nuwun gitu kan terkait tentang program ini gitu. Nah, makanya nanti di lapangan sebetulnya bentuknya memang adalah kolaborasi. Nah, tapi pengalaman kami di session yang sebelumnya, jadi di tahapan yang sebelumnya, memang respon kepala sekolah itu bermacam-macam. Ada kepala sekolah yang sangat suportif gitu ya, ada yang benar-benar mendukung gitu, dan bahkan dia senang karena dia melihat bahwa ini bukan hanya tentang training literasi keuangan, bahwa ini akan ada kerjasama jangka panjang ya. Mereka nanti bisa kerjasama dalam proses magang, bisa kerjasama dalam proses misalkan sekolah butuh pengadaan AC atau apa, bisa jadi ada Fifth Group yang bisa membantu membiayai dengan harga khusus sekolah gitu ya, atau guru-guru butuh laptop atau apa, bisa jadi ada Fifth Group yang nanti bisa bikin program-program khusus untuk guru supaya bisa punya laptop. Jadi programnya jangka panjang. Akhirnya kepala sekolahnya full support memberikan izin untuk program ini gitu. Nah, tetapi kita nggak bisa pungkiri juga ada kepala sekolah yang mungkin dia sudah terlalu banyak kegiatan sehingga merasa keberatan atau apa, ya nggak apa-apa gitu, karena ini sebenarnya bukan agenda wajib, tetapi memang bentuknya adalah aksi sosial. Nah, cuman beberapa pengalaman kami menyatakan bahwa kalau Bapak Ibu gurunya membantu menguatkan kepala sekolah gitu ya, itu sangat membantu sekali tim Fifth Group untuk bisa berkoordinasi. Jadi kalau misalkan gurunya bilang, Pak, ini Fifth Group bagus loh Pak, begini-begini, jadi ikut menginfluence kepala sekolahnya gitu, itu sangat membantu Fifth Group untuk bisa masuk dengan smooth gitu ke kepala sekolah. Tetapi itu hanya sedikit kasus sih sebetulnya. Kebanyakan kasusnya adalah very welcome dan mereka sangat senang sekali dengan ada kegiatan ini gitu. Dan data Bapak dan Ibu ini juga kita laporkan ke mitra studi gitu ya, ke Dirjen Vokasi. Jadi sebetulnya ya kegiatan yang dilakukan ini benar-benar kolaborasi dan ada awasan dari mitra studi gitu. Kami akan melaporkan ini evidennya, ini sekolah-sekolah yang terlibat, ini aksi sosial yang dilakukan gitu. Jadi kolaborasinya jangka panjang gitu ya. Jadi itu yang nanti akan memperkuat Bapak dan Ibu untuk bisa lebih yakin lagi menyalakan materi literasi keuangan di sekolahnya. Gitu Bu Resi ya. Jadi nanti akan ada tim Fifth Group yang mungkin berkoordinasi membawa surat penunjukan termasuk surat pengantar dari penunjukan sekolah yang sudah dibuat oleh Dirjen Vokasi gitu. Tetapi kami tidak mewajibkan. Sekali lagi kami nggak bisa memaksakan, harus Pak, ini harus. Nggak bisa. Karena kita akan lihat juga respon dari kepala sekolah dan juga instrumen sekolah yang ada. Jika memang tidak berkenan, ya dengan sangat berat hati kita harus naikin peringkat di bawah Ibu gitu ya. Misalnya Ibu Resi sekolahnya nggak berkenan, maka peringkat di bawah Ibu tuh akan naik ke atas. Sekolah lain akan naik ke atas untuk bisa mengisi kegiatan ini. Begitu Ibu Resi. Mudah-mudahan bisa dijawab tadi pertanyaannya, atau ada yang masih mengganjal Bu Resi? Izin bertanya lagi Pak Ida. Mohon maaf. Itu kira-kira surat pengantarnya itu sebelum kita menentukan jadwal dengan kepala sekolah atau bagaimana Pak? Karena kalau menurut saya sih sebaiknya kan surat pengantar itu sewaktu kita mau berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi itu sebagai penguat kami, guru, untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, ini ada surat pengantarnya begitu. Atau filenya, kalau memang belum ada, minimal filenya yang bisa kita serahkan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah itu bisa, atau kami bisa makin meyakinkan kepala sekolah untuk menyelenggarakan hal tersebut begitu.
Baik Ibu, Iya. untuk filenya bisa kami kirimkan Bu. Jadi kalau misalkan Ibu berkenan, misalkan, aduh saya kalau nunggu cabang VIP Group misalkan lama gitu ya, saya mau maju dulu deh buat membuka obrolan. Nanti ABB atau saya dan tim akan bisa support data itu ke Ibu. Kami akan kirim lewat email atau apa, atau misalkan ada email kepala sekolah, email pribadi kepala sekolahnya, kirimkan ke kami, nanti kami yang akan mengirimkan ke kepala sekolah yang bersangkutan. Mungkin Gitu. bisa saya Itu tambahkan, bisa Mas Idam? juga. Silakan Pak Nelson. Iya, makasih ya Ibu Resi ya. Pertanyaannya ini mungkin untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Jadi memang karena proses program kita ini link and match, artinya program kita itu ngeling dengan programnya Mitra Dudi gitu ya. Jadi proses dari awal memang kita pada saat sosialisasi pun itu langsung dihadiri oleh Direktur Mitra Dudi. Ya, jadi ini kita kerjasama kita ini yang pertama dengan Mitra Dudi, yang kedua itu dengan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi materi yang kita berikan ini juga sudah seizin dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu literasi keuangan gitu. Jadi nanti Ibu, tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Idam, kami ya dari pihak PIP Group itu akan datang ke sekolah. Jadi kita akan berkunjung dan pasti saat kita berkunjung mungkin ketemunya dengan Ibu Resi dulu. Setelah itu kita akan menghadap kepada kepala sekolah. Ya, kalau ternyata nanti kehadiran kita itu ditanya nih terkait dengan surat ya ataupun bukti legalnya. Karena memang dari awal ini kan kita memang sudah seizin dari pihak Kemendikbud ya, dalam ini Dirjen Vokasi. Oleh karena itulah kita menentukan nih sekolah yang ikut dalam program kita ini adalah sekolah vokasi. Ya, tidak boleh di luar itu. Jadi ini memang kita memberi penghargaan ataupun khusus kepada sekolah-sekolah vokasi gitu ya. Walaupun nanti ada beberapa sekolah yang secara jarak itu tidak terjangkau oleh cover areanya kami. Tapi ada beberapa yang sudah saya hubungi ya. Jadi kita bangun komunikasi melalui WA dan nanti kehadiran PIP Group itu di suatu waktu tertentu. Jadi kadang-kadang karena jauh Bu ya, karena ada yang sampai nyebrang pulau gitu ya. Contoh kita di daerah Maluku. Nah, saya sudah bicara dengan pihak sekolah dan mereka sepakat nanti kita komunikasinya melalui grup WA. Tapi kegiatannya tetap berjalan ya. Jadi seperti tadi yang Mas Idam bilang, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ini memang program kita ini bukan karena istilahnya paksaan ya. Jadi memang kita rangkaian kegiatan kita ini, kecuali kalau misalnya contoh nih kita hanya 1 kali pelatihan udah itu selesai gitu ya. Ini kita datang lagi nih ke program talent pool ya, yaitu kita datang untuk membuat program kepada anak-anak binaan kita atau siswa kita gitu ya, dengan tujuan agar adanya kolaborasi ini baik kami di kantor pusat, begitu juga dengan cabang-cabang kita gitu. Sehingga nantinya kepala sekolah contoh ya, pastikan sekolah membutuhkan misalnya magang nih. Nah, itu bisa berkoordinasi dengan kami. Karena gini, anak perusahaan Astra itu bukan hanya kami gitu ya. Nah, jadi melalui itu nanti Bapak Ibu guru juga tahu ternyata bukan hanya PIP Group yang menjadi anak perusahaan Astra ya. Misalnya nanti ada Astra Honda Motor. Nah, itu kita bisa bangun nanti komunikasi untuk kolaborasi dengan anak-anak perusahaan Astra. Itu contohnya ya Ibu ya. Jadi oleh karena itulah kami hadir dengan ya istilahnya sangat serius dengan program ini, dengan tujuan memang supaya program ini benar-benar bermanfaat ya. Gitu Bu Resi. Jadi istilahnya oleh karena itu kami sangat berterima kasih dengan Bapak Ibu hadir. Ini pun kita sebelum jalan kan kita sosialisasi dulu. Jadi bukan tiba-tiba. Jadi kita melakukan sosialisasi, membangun hubungan komunikasi gitu ya. Nanti karena kita belum sosialisasi, mungkin beberapa cabang kita belum menghubungi. Nah, mungkin besok nanti teman-teman cabang akan menghubungi Bapak Ibu. Kalau ada nanti Bapak Ibu yang belum dihubungi oleh pihak PIP Group, ya
tinggal WA ke saya, karena saya ada di grup WA. Tinggal Pak Tarigan, ini saya belum dihubungi nih. Nah, ini kan kita udah batch kedua, Ibu, volume 2. 50 sekolah sudah berjalan. Kan kita jumlah siswa yang sudah ikut menerima manfaat tuh udah 3.000 sekian lebih, 3.500-an. Gitu. Jadi ini volume 2 ataupun batch 2, mudah-mudahan ini lebih sukses lagi. Gitu. Itu harapannya. Mungkin gitu, Bu Resi. Ya. Baik, Makasih, Mas terima Idam. kasih Pak Nelson. Bu Resi Iya. mudah-mudahan cukup menjawab ya Bu ya. Jadi nggak usah khawatir Ibu bahwa ini adalah kegiatan resmi gitu ya yang memang kolaborasi dari Mitra Studi, Dirjen Vokasi, OJK dan juga disupport penuh oleh Fifth Group gitu ya terkait tentang kegiatan ini. Terima kasih Bu Resi. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Saya coba lihat dulu di kolom chat ya sebelum ke Bu Anik. Apakah pelatihannya hanya 1 hari saja atau bisa per kelas dalam 1 hari? Ibu, ini pelatihannya tidak hanya 1 hari, hanya 3 jam aja. Ya, jadi sebetulnya pelatihannya hanya 3 jam, tidak perlu 1 hari. Kemudian bisa dilakukan berulang-ulang nggak di beberapa kelas? Bisa sekali gitu. Misalkan hari ini Ibu di kelas A gitu ya, besok di kelas B, besoknya di kelas C, itu boleh selama durasinya di bulan September. Jadi kami hanya akan menghitung performance yang dilakukan di bulan September. Kalau sudah masuk ke bulan Oktober, itu kita tidak menghitung lagi sebagai bentuk performance Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi boleh dilakukan berulang-ulang. Oke, next kita ke Bu Anik. Silakan Bu Anik dari Purwodadi. Aduh, ini yang paling semangat nih Bu Anik. Terima kasih Bapak Idam atas waktunya. Saya Bu Anik dari Purwodadi, Gerobokan Jawa Tengah. Saya mengapresiasi sekali untuk kegiatan ini. Harapan kami kan terjalin ya hubungan TEFA atau Teaching Factory antara link and match antara sekolah dengan dunia industri, sehingga kedepannya harapan kami sekolah kami juga akan menjadi kelas industri, yaitu dengan FIF Group maupun Astra Group ya Bapak Nelson sama Pak Idam. Kemudian saya ingin menanyakan sedikit tadi untuk slide yang keberapa tadi kan dikatakan bahwa materi literasi keuangan yang didapatkan pada siswa-siswi itu minimal jam mengajarnya adalah 8 jam dengan target sebanyak 45 orang. Jadi minimal 45 orang bisa, kalau 100 juga bisa ya. Cuma di sini kan mengatakan 8 jam. Sedangkan saya tadi melihat di slide berikutnya itu ada target yaitu khusus siswa kelas 11 atau kelas 12, jam kegiatannya 1 sampai dengan 2 jam. Nah, ini untuk kelas matrikulasi.id ini nanti 1 sampai 2 jam atau 8 jam. Kemudian, untuk di aspek penilaian, di situ kan dikatakan ada kemampuan trainer. Nah, kemampuan trainer ini baik umpan balik, itu bobotnya kan 30%. Nah, dari kemampuan trainer ini berarti apakah dari pihak FIF itu datang ke sekolah saat kita melakukan pembelajaran dari matrikulasi ini tadi. Kemudian untuk dokumentasi kegiatan itu minimal berapa jam? Kan ada kan untuk penilaian dokumentasi kegiatan. Berarti kita harus memvideo selama 1 sampai 2 jam atau yang tadi saya tanyakan 8 jam. Terus kemudian untuk yang project yaitu melakukan pengukuran terhadap perubahan perilaku Bapak Ibu guru. Nah, ini dalam bentuk kuesioner. Kuesionernya itu tetap menggunakan link atau bagaimana? Gitu Pak Idam. Terima kasih. Baik Bu Anik, terima kasih. Wah, detail sekali ya ini. Langsung ke format penilaian. Baik, Bapak dan Ibu, jadi untuk 8 jam itu adalah asumsi Bapak dan Ibu melakukan training sebanyak 2 kali gitu. Jadi kita ngelihatnya, oh mungkin Bapak Ibu melakukan 20 siswa, 25 siswa, 2 kali jadi 8 jam pengajaran. Tetapi kalau kayak tadi misalkan Bapak Ibu melakukan secara massal, itu juga tidak masalah gitu. Yang penting 45-nya tercapai. Jadi 8 jam atau 45 murid tercapai. Jadi nanti bentuknya adalah atau gitu Bu ya. Jadi evidence-nya adalah kita akan melihat berapa banyak siswa yang mengikuti pelatihan Ibu dan melakukan pretest dan post-test gitu. Lalu yang kedua adalah terkait tentang umpan balik. Yang melakukan umpan balik adalah bukan dari FIF Group,
bukan dari ABB, tapi dari peserta. Jadi peserta Ibu yang nanti notabene-nya adalah murid-murid Ibu, itu yang akan mengisi kuesioner umpan balik yang menilai bagaimana cara membawakan Ibu, bagaimana pemahaman Ibu tentang materi, itu dari mereka yang akan memberikan feedback gitu ya, termasuk nanti ada feedbacknya yang bentuknya deskriptif gitu. Nah itu juga jadi salah satu penilaian kita. Untuk dokumentasi, kami hanya sebetulnya dengan keterbatasan penyimpanan gitu ya, kami tidak mewajibkan untuk dari pagi sampai sore itu direkam semua, tidak usah. Yang penting setiap part dari aktivitas itu terdokumentasikan. Misalkan, oh Ibu melakukan pembukaan, ada pretestnya, kemudian ada kegiatan trainingnya, lalu ada post-testnya, videonya nggak harus yang 3 jam gitu ya, tapi mengcapture semua kegiatan. Nah, itu pun sudah cukup kami lihat sebagai eviden. Karena nanti kami di lapangan juga ada tim cabang yang mungkin akan mendampingi dan melihat prosesnya gitu ya. Itu bukan sebagai bahan validasi. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, Ibu. Jadi buat tadi pertanyaan 8 jam, itukah harus dipenuhi atau tidak? Jadi pilihannya adalah 8 jam atau 45 siswa terpenuhi gitu. Jadi kalau misalkan Ibu mau melakukan 2 kali 4 jam dengan jumlah siswa 20-25, monggo. Atau Ibu saya mau sekali aja deh, langsung 45 atau langsung 50, silahkan. Gitu ya. Yang penting evidence-nya adalah jumlah siswa yang berhasil Ibu ajarkan gitu ya, minimal 45. Begitu Bu Ani. Apakah cukup membantu Bu Ani? Iya, cukup Mas Idam. Terima Iya. kasih. Nah, kemudian untuk post-test, jadi untuk post-test mungkin Bapak dan Ibu ikut training kemarin, sempat ada yang nilainya kurang terus request, ya, request post-test, sehingga nilai post-test yang kedua lebih tinggi. Gak fair dong gitu ya, kalau misalkan nanti semua siswanya request retake post-test, supaya nilainya lebih tinggi. Jadi, di sistem kita itu akan membaca siswa mana yang retake post-test, dan siswa mana yang sekali post-test langsung nilainya bagus. Nah, kita akan prioritaskan yang itu. Yang sekali take, langsung prosesnya bagus. Sebenarnya request test take post test itu supaya siswa yang udah hadir bisa dapat sertifikat sebetulnya. Nah, tapi untuk nanti pemilihan, kita akan filter dari yang sekali take, ya, prosesnya berapa, itu yang kita akuin. Begitu ya, Bu ya. Jadi itu harap diperhatikan juga buat siswanya, begitu mereka mau post test, pastikan mereka mengisi dengan betul-betul, karena kalau enggak bisa menjadi agregat ataupun pembobot rata-rata jadi lebih kecil gitu ya. Jadi itu dipastikan juga. Begitu Bu Ani. Ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup Bu Ani? Cukup ya Bu ya? Iya, cukup Mas Idam. Ya. Oke, terima kasih Bu Anik. Bapak dan Ibu ada yang masih mau ditanyakan? Itu ada yang nanya itu Mas Idam, materinya dari Oke. kami atau itu? Oh baik, apakah materi ajarnya dari kami atau dari FIF? Dari FIF Ibu, jadi kami sudah siapkan materinya, kami sudah siapkan PPT-nya, kami sudah siapkan PDF-nya, Bapak Ibu tinggal bawakan saja ya. Kalau ada materi yang masih perlu ditanyakan, nanti ada mentor yang mendampingi. Ya, nanti ada Mas Deva, mentor yang akan mendampingi kegiatan Bapak dan Ibu selama jam sosial mengajar dari ABB, ya, dari vendor, dari kita. Gitu. Ya, jadi materinya dari kami. Ibu nggak usah bikin materi, nggak apa-apa. Santai aja. Termasuk pretest dan post-test sudah dari kami semua. Apakah materi diberikan sebelumnya? Tentu, Bu Siti. Ya, Bu Siti Nurella, pasti kita akan berikan sebelumnya. Karena kalau nggak, apa yang mau diajarin nanti bingung ya, ngeblank. Dan sebetulnya materinya sudah Bapak Ibu dapatkan kemarin ketika pelatihan guru. Ya, jadi hanya mengulang sebetulnya ya. Oke. Kemudian ini dari Luwu, mungkin ini ada Ibu siapa nih? Ya, dari Luwu, silakan Ibu. Oh iya, makasih banyak. Sama-sama Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf, perkenalkan saya Nur Aini dari SMK Negeri 7 Luwu. Tadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya sudah terjawab mengenai materi yang akan kita Tidak apa-apa Bu, bawakan kita nanti. saling bersapa ya. Ya, terus ini saya hanya ingin menambahkan tema untuk pembuatan spanduk karena saya tadi ada dengar spanduknya. Tema pembuatannya itu temanya bagaimana ya? Temanya untuk di spanduknya nanti.
Kemudian Oke. link registrasi peserta didik yang ikut dalam kegiatan ini. Linknya itu nanti itu diberikan juga ya Pak. Betul, Link betul Ibu. registrasi. Betul. Iya, link pretest dan post-testnya dan link umpan balik dari peserta yang kita ajak. Jadi Ya, untuk hanya itu satu. linknya, baik, terima kasih Bu Eni. Makasih, Jadi untuk makasih. linknya, ya, untuk linknya semua diakomodir di learning management system kita di kelasmatrikulasi.id. Jadi tidak ada link khusus, daftarnya di kelasmatrikulasi.id, http kelasmatrikulasi.id. Semua masuk di sana, pretestnya di sana, post-testnya di sana, materinya pun di sana, umpan baliknya pun di sana. Gitu. Kemudian tadi terkait tentang spanduk, kebetulan timnya Pak Nelson sudah menyiapkan desainnya Ibu. Jadi nanti tinggal diganti aja nama sekolahnya, tanggal pelaksanaannya, tinggal dicetak gitu. Pak Nelson mungkin ada tambahan Pak Nelson? Iya, baik Bapak Ibu sekalian, nanti itulah salah satu fungsi dari kami hadir di sekolah Bapak Ibu. Jadi kami tidak mau kalah nih dengan ABB. ABB memberi kemudahan, kami juga memberi kemudahan. Jadi tidak akan merepotkan Bapak Ibu, termasuk spanduknya pun nanti kita akan siapkan. Ya, spanduknya sudah kita siapkan. Jadi nanti terkait dengan materinya, nanti koordinasi saja dengan PIC kita yang datang ke tempat Bapak Ibu. Tinggal apakah mau dibuatkan nama sekolahnya, monggo, tanggalnya, termasuk tanggalnya Bapak Ibu ya. Tanggalnya juga disepakati. Nanti tim kita akan datang. Jadi oleh karena itu saya di grup kita itu ada WA saya. Nanti kasih tahu Pak Tarigan, saya kok belum didatangi gitu ya sama pihak EPF ya. Nanti saya akan segera instruksikan supaya teman-teman di cabang itu akan hadir gitu ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Semuanya akan kita permudah. Kita nggak mau kalah ini dengan ABB. Kalau ABB menyiapkan sistem dalam program kita, nah kami juga akan siapkan link-link yang istilahnya mempermudah Bapak Ibu ya. Jadi tidak kita persulit. Jadi nggak usah khawatir. Dari tadi kan jumlah siswa katanya minimal 45. Tapi pengalaman kita di batch sebelumnya itu ya bahkan ada yang sampai 100, ada yang sampai 150. Itu tinggal nanti Bapak Ibu koordinasikan dengan PIC kita nantinya. Itu dipersilakan. Tapi memang harapan kita, karena itu bagian daripada penilaian, Bapak Ibu silahkan nih ya, silahkan kreativitasnya itu menjadi penilaian juga gitu ya. Yang penting tidak akan mempersulit Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar ya. Mungkin gitu tambahannya Mas Idam. Baik, terima kasih Pak Nelson. Ya, jadi mudah-mudahan itu membantu Bapak dan Ibu gitu. Jadi sebetulnya yang nanti akan dilakukan Bapak dan Ibu lebih banyak kepada mengumpulkan siswa, kemudian memberikan materi ajar gitu ya. Nanti administratifnya dibantu oleh sistem yang sudah kami buat. Kemudian koordinasinya nanti akan dibantu oleh tim Fit Group yang ada di cabang gitu ya, dan supportnya akan dibantu oleh tim Fit Group yang di cabang. Mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi yang ciamik gitu ya di antara sekolah dan juga Fit Group sebagai sponsor utama dari kegiatan ini. Ya, oke, ini di kolom chat sepertinya ada ya. Apakah kita sudah ke kepala sekolah atau menunggu dari tim dulu baru sama? Baik, Ibu Tika ada pertanyaan, apakah kita sosialisasi ke kepala sekolah atau menunggu dari tim dulu baru bersama-sama menemui kepala sekolah? Jadi Bu Tika, setelah ini mungkin cabang akan bergerilya karena cabang ini juga luar biasa, supportnya juga baik sekali gitu ya. Akan bergerilya mulai meng-approach Bapak dan Ibu. Tetapi memang mungkin ada faktor-faktor yang bisa jadi, oh kok cabangnya belum menghubungin. Nah, kami tidak menutup kemungkinan kalau Bapak dan Ibu mau proaktif. Ya, jadi mau proaktif, Pak, saya mau duluan deh ke kepala sekolah bawa surat yang dari ABB gitu ya, bawa surat yang dari Kemendikbud gitu, saya mulai buka obrolan. Jadi begitu nanti ada Fit Group cabang, itu udah tinggal melanjutkan. Itu oke, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau menunggu Fit Group cabang juga nggak masalah gitu ya. Cuman ya kita lihat nanti seberapa cepat, karena ada yang memang cabang bisa cepat banget support, ada yang mungkin karena tadi jarak gitu ya, nggak tahu lokasinya, itu jadi bingung juga gitu. Nah, itu jadi faktor yang bisa bikin lama. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau proaktif, datang langsung ke kepala sekolahnya, bawa surat yang kita punya, gitu ya, bawa surat yang dari Kemendikbud punya, itu silahkan. Kami tidak menutup kemungkinan. Gitu. Nanti pas Fit Group datang, tinggal melanjutkan. Begitu ya Bu Tika ya?
Ya, terima kasih, Kak Idham. Sama-sama Bu Tika. Akhirnya bersuara Ibu. Tiga Harut Ibu, aduh, oke tiga. Kalau Tiga Harut. kalau Tiga Harut mah insya Allah full support ya. Ada Bu Lena. Tadi Bu Lena, mungkin Bu Lena tadi ya yang sosialisasi, yang insya Allah Bu Lena dari Iya. VIP Group Garut akan support Ibu gitu ya. Ya, Hatur nuhun. Sami-sami Bu Tika. Ada lagi Bapak dan Ibu? Bolehkah linknya dikirimkan lewat grup Pak dan file surat ini untuk juga nyambel itu boleh, dalam bawang betul. gorengnya Bu Resti bertanya, bolehkah linknya dikirimkan lewat grup Pak? Boleh Lupa sekali. juga diulek. Dan file surat dari Kemendikbud untuk juga boleh diberikan kepada kami untuk tembusan menghadap ke Pak. Baik, siap Ibu Resti. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oh, Pak Adi, Pak Adi. Silahkan Pak Adi. Wah, akhirnya ada bapak-bapak nih yang bertanya nih. Silahkan Pak Adi. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Baik, Adi. Saya mau bertanya di situ, kemarin saya dikirim sama Pak Kinalson tentang anggaran itu. Ada tertulis di situ 1.450.000 dan digunakan dalam 3 item kalau nggak salah. Untuk konsumsi, souvenir, sama apa ya, lupa saya. Nah, itu apakah yang mengelola anggaran itu apakah kita atau nanti dari pihak cabang, Pak? Atau bagaimana prosedurnya? Atau yang membuatkan di situ ada link juga pembuatan LPG. Ini siapa yang mengerjakan? Atau kita atau cabang gitu, Pak? Siap. Saya langsung jawab ya, Mas Idam. Jadi ini dari NIAS ya, Mas Adi ya. Jadi memang tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada beberapa sekolah itu yang secara cover area, jauh dari cabang kami, ya. Karena cabangnya di Sibolga dan Pak Adi ini posisinya di NIAS, ya. Tapi kami tidak istilahnya karena jauh terus kami berhenti begitu saja. Jadi kemarin langsung saya telepon memang ke Pak Adi koordinasi untuk memudahkan kegiatan kita ini. Jadi kebetulan ada pos kita juga di NIAS memang, dan itu kemarin saya bangun komunikasi langsung dengan tim. Saya langsung kepala cabangnya juga udah ikut join ya, Pak Adi ya. Jadi nanti Pak Adi untuk terkait dengan invoice dan biaya-biaya yang lain nanti ada teman kita atau rekan-rekan kita cabang akan mendampingi Pak Adi. Jadi nggak usah khawatir, nanti anggarannya itu akan nanti teman-teman di cabang yang akan mengelola, ya. Jadi nanti pasti mereka akan memberikan instruksi kepada Pak Adi. Nah, ini yang dilakukan karena itu memang diharapkan itulah kolaborasi, ya. Jadi anggaran itu bukan kita yang menentukan, tapi paling tidak kita duduk bersama mau untuk apa tuh anggarannya, ya, seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kita di cabang untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Gitu Pak Adi jawabannya. Luar biasa Ya. Pak Kinelson, luar biasa Fifth Group. Wah, ya full support semua ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi semangat nih buat Bapak Ibu guru untuk jangan ragu-ragu gitu ya. Manfaatkan momen ini, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau mulai besok misalnya Pak PIP Group kapan nih hadir? Nanti WA saya aja. Nanti saya akan sambungkan ke rekan-rekan di cabang gitu ya. Karena kan terus terang secara jarak kan ada yang sampai 2 jam gitu ya. Kan nggak mungkin tinggal koordinasinya teman-teman di cabang, nanti mereka akan menghubungi Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang belum menghubungi nanti silahkan kontak saya ya. Gitu Mas Idam. Baik, terima kasih Pak Kinelson. Wah, luar biasa ya. Ini di kolom chat juga kemarin di acara Skill Indonesia 2045 saya terpilih hadir dan dapat tas dari VIP Group. Oh, udah duluan Ibu Tika ya. Oh iya, itu saya yang nyerahinnya. Pak Kinelson ya, langsung ya. Lalu Bu Saptina, mohon maaf apakah ada link grup untuk koordinasi? Oh, Ibu Saptina belum masuk ke dalam grup kah Ibu? Ibu Halo? Saptina? Halo, Ada Ibu Bu. Saptina?
Halo Ibu Saptina. Oke, nanti kami cek ya Bu Saptina ya. Apakah Ibu Saptina sudah masuk ke dalam grup WA atau belum? Belum. 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 Oke, nanti kami invite ya Bu Belum. ya. Iya, Oke, terima nanti kami invite kasih. Ibu. Nanti ada tim ABB yang akan menghubungi ya Bu ya. Jangan diblok ya Bu. Iya. Oke. Siap. Kalau kepala sekolahnya tidak ada, apakah boleh diwakilkan dengan kurikulum? Boleh sekali Ibu, tidak jadi masalah. Yang penting mendapatkan izin, kemudian diawasi nggak apa-apa. Toh Ibu Bapak yang akan melakukan pengajarannya. Mohon maaf, apakah siswa kelas 10 diperbolehkan? Karena tadi, oke. Jadi sebetulnya kenapa siswa kelas 11 dan 12 yang jadi prioritas? Yang pertama adalah mengingat Fit Group punya program talent pool, ya. Dan talent pool kan berarti memang untuk siswa-siswa yang memang sebentar lagi siap mau kerja. Jadi mungkin diperuntukkan orang, siswa yang kelas 12. Plus siswa kelas 11, 12 ini adalah siswa-siswa yang sebentar lagi lulus kerja dan akan dapat gaji. Sehingga mereka mungkin diprioritaskan untuk bisa dapat materi literasi keuangan. Tetapi seandainya 11, 12 ini sudah habis gitu ya, mau masuk ke kelas 10, lebih bagus, tidak apa-apa. Jadi mereka sedari dini sudah dapat materi literasi keuangan. Jadi tidak masalah ya Bu Berliana, kalau misalkan mau melibatkan kelas 10 juga. Tapi prioritasnya adalah kelas 11 dan kelas 12. Begitu ya Bu Berliana? Oke, sip. Tadi sepertinya ada yang bertanya ya, Ibu Fidiah ya. Apa Ibu Fidai? Ibu Fidai jadi bertanya Bu Fidai? Iya, terima kasih Bapak. Ngapunten. Oke. Siap Bu Sangat Fidai. menikmati sekali kalau jenengan yang lagi bicara itu vibes-nya kayak Oh, apa ya, semangat sekali gitu loh. kan harus menyala Bu, harus menyala Bu. Iya, harus menyala. Oke, terima kasih. Baik Jadi Ibu. enggak, saya cuma tanya sedikit aja. Tadi kan kita harus bikin video pembelajarannya gitu Pak ya. Betul. Nah, jadi itu apakah harus di-post di sosial media atau ada link khusus untuk pengumpulan seperti itu? Oke, Pengumpulan hasil pertanyaan yang videonya. bagus sekali. Jadi sebetulnya tidak harus di-post, tapi kalau di-post bagus juga gitu ya. Nanti bisa di-repost sama Fit Group, nama sekolahnya bisa ikut terangkat. Yang kedua adalah kami menyediakan link untuk pengumpulan dokumentasi. Jadi seperti foto dan video, nanti ada satu G Drive sendiri linknya, kami berikan, nanti akan di-upload di situ. Saya jadi cemburu Mas Idam. Kenapa Hanya Pak? Mas Idam yang dipuji sama Ibu Fidai. Saya Oh, enggak, padahal aku dari tadi Bapak juga. udah Alhamdulillah, terima kasih. senyum-senyum. Ya ampun, diingatkan. Iya, Bapak juga. Pokoknya dari awal itu ya, dari awal yang pelatihan dulu itu, Iya. saya sampai wow, tidak bisa berkata-kata meskipun belum dapat ya. Terima kasih Pada Bu. saat pengundian dan lain-lain ya nggak apa-apa lah. Kalau Tapi gitu kan vibes-nya adil Bu. menular sekali. Iya Bapak, Iya terima adil kasih maksudnya. Bu. Pak Kinelson merajuk nih Bu. Juga Nanti ditandain Bu semangat Fidai sekali ya. sekolah mana nih. Iya. Iya, Siap, terima siap. kasih. Thank you Ibu Fidai. Cukup menjawab ya Bu ya. Jadi nanti akan Iya. ada link khusus untuk pengumpulan dokumentasi dan video. Tetapi kalau di-post, ditaruh di YouTube, kami akan bantu untuk repost, akan bantu untuk like, subscribe, and comment. Oke, siap, Siap. siap. Terima kasih. Oke, thank you. Ada lagi Bapak dan Ibu? Baik. Baik, kalau tidak ada, mungkin Bapak dan Ibu sosialisasi ini mudah-mudahan cukup membantu Bapak dan Ibu punya way baru, punya cara baru, punya sudut pandang baru bahwa ngapain ya saya diundang di Jamsos, ngapain ya saya masuk di grup, ada apa lagi ini gitu ya. Mudah-mudahan memberikan gambaran bahwa ini adalah salah satu tiket supaya Bapak dan Ibu nanti bisa masuk ke Teacher Summit. Dan langkah besarnya adalah ini aksi sosial kita untuk membentuk generasi emas di tahun 2045 yang melek keuangan dari sejak sekolah. Karena kita melihat bahwa sekarang target kejahatan finansial itu udah bukan lagi di level yang kerja, tapi sudah masuk ke level yang siswa gitu ya, yang sudah punya KTP. Nah, kita bantu di situ supaya siswa kita lebih sehat lagi secara finansial, sehat juga, dan kita bisa menuju ke generasi emas di tahun 2045. Mungkin ada kata penutup dari Pak Kinelson? Terima kasih Mas Idam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, jangan sampai putus komunikasi. Saya tetap membuka WA saya. Jika Bapak Ibu membutuhkan, silakan WA. Kami akan mencoba menjawab setiap WA yang Bapak Ibu berikan kepada kami ya. Yakinlah banyak manfaat yang akan kita terima melalui program ini. Dan saya terus terang
senang sekali bisa bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian, karena ini program ini adalah program yang mulia ya. Jadi oleh karena itu bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu kita akan lakukan. Karena tahun depan pun program ini akan saya lanjutkan, tentunya dengan saya lihat semangat daripada Bapak Ibu sekalian, sehingga semangat vokasinya berjalan dengan baik, anak-anak kita nantinya memperoleh kesempatan untuk masuk ke dunia kerja. Itulah yang harapan kami. Ya, mungkin itu Mas Idam. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu buat kerjasamanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nelson. Baik Bapak dan Ibu Guru, saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Guru sudah semakin dekat menuju ke Teacher Summit, dan saya ucapkan juga terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk menyalakan semangat literasi keuangan di sekolahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, demi harapan kita Indonesia lebih sehat lagi secara finansial dan anak-anak kita juga bisa terhindar dari kejahatan finansial ya. Akhir kata Bapak dan Ibu, kita akan jalin silaturahmi mentoring lewat WA Group. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ida. Sama-sama Terima Ibu. kasih Terima semuanya. kasih semua.